Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang ruang lingkup manajemen perkantoran dengan studi kasus pengarsipan dokumen di kantor Kelurahan Kota Bumi Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Kusumaningrum dengan NIM 181149904. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dani Chandra Madran dengan NIM 18114989222. Nama saya Muhammad Rizky Nurolik dengan NIM 1911423407. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Rejadafika dengan NIM 18144907773 dari kelompok 6. Pengertian ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup manajemen kantor atau manajemen perkantoran adalah suatu kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan tugas organisasi yang bersangkutan. Ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen perkantoran yang mencakup aktivitas kantor dan fasilitas kantor. Aktivitas kantor. Aktivitas manajemen kantor sangat luas. Di antara berbagai macam bentuk badan usaha tidaklah sama. Semakin luas tujuan yang ingin dicapai, aktivitas manajemen kantor juga dipengaruhi oleh adanya suatu keseragaman serta kesepakatan. Lalu, fasilitas kantor. Kantor merupakan keseluruhan ruang dalam suatu bangunan, di mana di tempat ini dilaksanakan tata usaha atau dilakukan aktivitas-aktivitas manajemen maupun berbagai tugas dinas lainnya. Fungsi aktivitas kantor. Fungsi aktivitas kantor terbagi menjadi 3, yakni perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, serta pengawasan perkantoran. Perencanaan perkantoran. Perencanaan perkantoran meliputi perencanaan gedung yang mencakup letak gedung dan bentuk gedung, tata ruang kantor, tata warna, tata suara, kelengkapan perabotan kantor dan perakatan kantor, serta anggaran budgeting perkantoran. Selanjutnya, pengorganisasian perkantoran, yakni pengorganisasian yang menghubungkan berbagai macam fungsi suatu organisasi dengan orang atau pelaksana yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi tersebut. Dan yang terakhir, pengawasan perkantoran. Pengawasan perkantoran, objek pengawasan dalam bidang manajemen perkantoran mencakup kualitas manajemen kantor, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, waktu pekerjaan kantor, alat perlengkapan dan perabotan kantor, serta pengawasan dokumentasi perkantoran. Fasilitas kantor. Fasilitas kantor meliputi lokasi, interior, gedung, mesin kantor, dan peralatan. Saya akan menjelaskan studi kasus. Permasalahan. Kami ambil contoh di kantor Kelurahan Kota Bumi Kabupaten Tangerang. Pengiriman dokumen antar bagian masih manual menggunakan file hard copy. Jadi ketika satu bagian membutuhkan suatu file, kita harus mencari file tersebut di lemari arsip, yang dimana lemari arsip tersebut menyimpan banyak sekali file yang disimpan. Hard copy sangat terkait dengan pencetakan, memerlukan daya besar dan pemborosan waktu. Hard copy juga rawan dengan kerusakan seperti basah, sobek, atau hilang. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempermudah pengorganisasian perkantoran menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, tanpa ada arus hal yang ditutupi. Mengurangi kesalahan dan konflik internal karena adanya perbedaan pendapat dalam mengatur pengorganisasian dalam hal pengaturan arsip. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu kantor Kelurahan Kota Bumi Kabupaten Tangerang
mengalami permasalahan dalam pengiriman dokumen antar bagian karena masih menggunakan cara yang manual. Masalah dokumen harus diatasi dengan efektif dan efisien, karena jika terjadi kesalahan sedikit saja dalam pengiriman dokumen, akan terjadi hal yang sangat merugikan dan akan berpengaruh pada kerusakan atau hilangnya suatu dokumen penting. Terkadang, dalam pengambilan keputusan untuk pengiriman dokumen yang lebih terperinci, kedepannya haruslah menggunakan perhitungan dan perencanaan yang tepat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan dokumen penting pada saat pengiriman sedang berlangsung. Saran, untuk pengiriman dokumen lebih baik menggunakan soft copy karena dengan menggunakan soft copy kita bisa kapan saja mengirim data melalui email dan media lainnya dan dapat menyimpan data tanpa memiliki tempat fisik. Contoh penyimpanan dokumen yaitu seperti teks digital, format gambar atau lainnya yang bentuknya itu seperti PDF, file doc, file presentasi, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum